Baik, selamat pagi semua. Di pagi hari ini kita akan mengikuti kuliah online untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana kita akan masuk ke sub pembahasan pengenalan ruang kerja dan juga pengenalan beberapa penggunaan komponen, yaitu komponen image. Yang mana untuk komponen image ini atau penampil gambar, kita akan membuat suatu aplikasi penampil gambar atau browser gambar. Baik, sambil kita tunggu mahasiswa berdatangan, saya akan menyiapkan beberapa materinya. Baik, kita lihat sudah ada yang hadir. Halo, yang barusan hadir, Bintang Anandia. Oke, yang lain mana ini? Belum kelihatan ini. Baik, yang barusan hadir, selamat datang Mbak Gresita. Ya. Ini untuk jumlah siswanya, ya kita nanti mungkin tunggu 5 ya, 3-5 siswa, nanti baru akan saya mulai untuk penyampaian materinya. Halo Mbak Gresita. Selamat datang Mbak Gresita.
Iya, Pak. Oke, untuk yang lain mana ini sudah dikasih tahu di grup mungkin? Udah. Sudah ya. Baik, ini juga sudah berdatangan. Ada Mas Bintang Anandia, kemudian juga ada Mbak Gresita Giri. Terus yang barusan datang Mbak Yunita. Selamat pagi Mbak Yunita. Pagi, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya suaranya ya saya ya. Jelas. Baik, kemudian ada Rizda. Halo Mbak Rizda. Selamat pagi Mbak Rizda. Pagi, Pak. Oke, ini kameranya tidak dinyalakan semua. Kenapa ini? Hemat kuota kah? Iya. Gitu ya. Oke, tidak apa-apa ya. Saya harapkan dengan kita menghemat kuota, Anda tetap di depan ya, di depan layar. Kalau yang menggunakan laptop ya laptop. Kalau yang menggunakan media smartphone ya, minta tolong nanti Anda bisa mendengarkan dari apa yang saya sampaikan sampai 30 menit ke depan, gitu ya. Baik, terus saya sampaikan juga bahwa untuk presensi nanti silakan Anda login ke Siakat, ya. Jadi berbeda dengan yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi untuk presensi sekali lagi silakan nanti Anda login ke Siakat dan komentar hadir, ya, disertai nama dan kelas. Ya, misalkan hadir, komentar ya, hadir spasi Bintang Anandia spasi kelas, ya kelasnya apa, seperti itu ya. Bisa diterima semua? Ya, Pak. Oke. Baik, ini sudah cukup saya kira ya, 1, 2, 3, 4, 5 akan saya mulai. Jadi melanjutkan dari yang minggu kemarin saya sampaikan ya, kita masih ke materi mengenal ruang kerja dan juga penggunaan beberapa komponen. Ya, baik. Nanti untuk job sheet Anda bisa mengambil di Siakat ya, sudah saya sediakan link. Dan kalau misalkan di minggu kemarin Anda sudah mengcopy bahan dari saya, bahan PDF, itu bisa dibuka di worksheet atau job 4. Ya, dibuka job 4. Baik. Ya, untuk latihan kita kali ini ya kita akan mencoba mengenalkan ya salah satu komponen penampil gambar. Ya, salah satu komponen penampil gambar yang mana penampil gambarnya ini berupa komponen image ya dan juga beberapa komponen untuk ya berkomunikasi dengan isi dari hard disk kita. Jadi yang pertama ada drive list box ya, dia sebagai komponen untuk menampilkan daftar drive yang ada pada komputer kita ya. Terus untuk drive list box ini, selain dia bisa menampilkan daftar drive lokal, ketika komputer kita berhubungan dengan jaringan LAN, yang mana jaringan LAN tersebut juga ada beberapa drive yang di-sharing, itu juga akan ikut terlihat. Ya, dan juga media simpan di luar, ada flash disk, ada external hard disk ya. Itu nanti juga daftarnya akan ikut terlihat di drive list box. Terus kemudian ada di list box. Sesuai namanya yaitu memunculkan daftar drive, daftar directory atau folder setelah drive list box-nya ini atau daftar drive-nya ini dipilih. Ya, jadi setelah direktorinya ini nanti akan menyesuaikan drive ya. Kemudian file list box-nya juga menyesuaikan dari folder yang terbuka atau directory yang terbuka pada daftar dir list box. Ya, yang mana untuk menampilkan daftar file itu nama komponennya adalah file list box. Berikutnya, setelah file list box ini memunculkan daftar gambar, setelah dipilih gambarnya yang mana, maka gambar tersebut akan muncul di sebelah kanan. Nah, kemunculan ini itu nanti akan ditampung dalam komponen penampil gambar, yaitu komponen image. Gitu ya. Terus untuk format gambar yang bisa dimunculkan dalam komponen image itu adalah file yang bertipe BMP, kemudian JPG,
kemudian file GIF, file icon .ijo ya, dan juga file WMF atau Windows Meta File. Ya. Baik, setelahnya akan saya demokan untuk mendesain dulu, ya, mendesain beberapa komponen dan juga tampilan yang mana tampilannya nanti samakan saja dengan bahan. Ya, barusan datang satu lagi Mas Brian. Ya, halo Mas Brian. Taufik Brian, dengar suara saya Mas Brian? Halo Mas Brian. Mas Taufik. Ya, hadir Pak. Oke, siap. Jangan lupa nanti login ke Siakat ya untuk presensinya ya. Baik, saya lanjutkan untuk ya materi berikutnya. Kemudian berikutnya saya akan melakukan desain ya pada tool ya, bahasa pemrograman yaitu Visual Basic. Ya, bisa dilihat semua untuk tampilannya di sini. Terus saya akan melakukan format ya, sedikit format agar tampilannya tidak begitu kaku ya, seperti itu. Akan saya perbesar, mungkin fontnya dan lainnya. Baik, sudah ada lagi Mas Arjuna. Selamat datang Mas Arjuna. Baik. Ya, di sini ada yang namanya komponen drive list box. Untuk nama jenis komponennya yang mana, nanti Anda bisa nyari di ruangan sebelah kiri. Ya, Anda arahkan saja kursornya ke salah satu komponen. Terus kalau nggak tahu komponennya ini komponen apa, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul keterangan atau tooltip text. Ya, cari yang drive list box. Untuk desain sifatnya bebas ya, desain sifatnya bebas. Ya, di sini ada drive list box. Kemudian sebelahnya ada dir ya, directory atau dir list box. Terus kemudian tambahan satu lagi ada komponen mana ya? File list box. Ya. Baik. Khusus untuk komponen file list box ya, memang nanti dia akan memunculkan semua jenis file. Ya, jadi sembarang file, sembarang ekstensi ini. Sehingga nanti kita akan butuh setting atau format agar file ya, daftar file ini memunculkan hanya file gambar saja. Terus yang terakhir adalah komponen image ya. Akan saya gambar sekian, oke. Dan mungkin sebuah tombol ya untuk eksekusi keluar dari aplikasi. Baik, yang pertama akan saya coba jalankan ya hasilnya seperti apa. Ya, jadi nanti untuk aplikasinya ini setelah kita memilih daftar drive, ya drive D misalkan, kemudian otomatis akan disertai memunculkan daftar directory, ya, yang akan muncul pada dir list box di bawahnya. Ya, nah cuman karena ini belum kita berikan perintah, ya dia akan tetap diam saja. Ya, filenya juga belum menyesuaikan, ya. Dan juga filenya ketika saya pilih juga tidak akan memunculkan gambar di sebelahnya karena memang belum kita berikan perintah. Baik, kita kembali ke bahan ya, bahan PDF. Untuk pengaturan properti, nah ini. Untuk form satu captionnya browser gambar, kemudian drive list box sampai file list box. Nah, khusus untuk file list box, karena kita akan membuat sebuah aplikasi penampil gambar. Jadi ada baiknya gambar atau file-file yang muncul ini kita sesuaikan, ya, sesuaikan yaitu hanya yang bertipe JPG, GIF, BMP dan WMF juga ICO. Ya, ini Asa Indri barusan datang. Selamat bergabung Mbak Asa Indri. Ini waktunya terbatas ya, saya langsung saja.
Ya, akan saya setting ya file list box-nya ini hanya memunculkan tipe-tipe gambar yang kita kehendaki. Ya, saya kembali ke Visual Basic. Ya, file list box-nya saya pilih. Terus silakan nanti arahkan ke properti yang ada di pojok kanan bawah, ya, di properti pattern. Ya, pattern ini default-nya bintang. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bintang itu mewakili sembarang atau semuanya. Ya, bintang titik bintang berarti semua file, semua ekstensi. Nah, yang kita inginkan adalah bintang titik JPG titik koma bintang titik BMP ya titik koma bintang titik GIF titik koma bintang titik ICO juga yang terakhir adalah WMF. Nah, Anda perhatikan ya, file list box-nya tidak menampilkan apa-apa. Ya, dengan kata lain bahwa di folder VB98 ini tidak ada file gambar. Baik, saya lanjutkan ke bahan. Langkah berikutnya adalah menuliskan kode program. Ya, di sini ada private subdir 1 drive dan file. Yang pertama kali kita pilih adalah drive 1. Ya, karena yang pertama kali kita pilih kan menentukan drive dulu ya. Private sub drive 1 dengan event change ya. Ketika kita memilih drive, eventnya adalah change. Nah, di sini ada perintah dir1.pad sama dengan drive 1.drive. Ya, jadi nilai pad itu lokasi yang dia akan menentukan drive-nya di mana, foldernya apa saja. Ya, pad. Terus drive 1.drive ini akan berisi informasi dari drive mana. Sehingga direktori akan menyesuaikan drive yang dipilih. Kemudian lanjut, setelah memilih drive, berikutnya adalah memilih dir atau direktori. Ya, jadi direktorinya setelah kita pilih, ya di sini menentukan file 1.pad. Ya, sekali lagi, pad ini menentukan atau menghasilkan informasi drive-nya di mana, subfoldernya apa saja. Ya, jadi file 1.pad sama dengan dir 1.pad. Ya, ini akan saya tulis dulu di ruangan Visual Basic. Ya, drive list box-nya akan saya klik 2 kali sehingga nanti akan masuk ke event bawaan atau event default yaitu change. Nah, di sini ada informasi perintah dir 1.pad sama dengan drive 1.drive. Ya, baik, ini saya coba dulu ya. Saya jalankan. Ya, jadi ketika saya memilih drive-nya drive apa, ya maka direktorinya akan menyesuaikan. Drive D, drive E, ya juga nanti kalau ada drive yang berasal dari flash disk ya ataupun media simpan luar, itu juga akan ikut menyesuaikan. Berikutnya, ya, biar sedikit lebar ya. Berikutnya direktori. Setelah direktorinya saya pilih, ya, setelah direktorinya saya pilih, oke, maka nanti akan memunculkan daftar filenya. Ya, saya klik 2 kali direktorinya. Di sini ada perintah file 1.pad ya sama dengan dir 1.pad. Ya, sehingga ketika saya jalankan, ya saya memilih drive D. Nah, Anda perhatikan di bawah, ya file list box-nya memunculkan daftar file gambar semua ini, .jpg, .gif, ya. Akan saya cari untuk file gambar. Di sini ada foto, misalkan ya, di sini ada gambar-gambar, ya. Baik. Terus kemudian filenya, ketika filenya saya pilih, maka akan memunculkan daftar gambarnya.
Ya, kita lihat kembali ke bahan. Ya, kita fokus ke private sub file 1 klik. Ya. Yang pertama di sini ada variabel gambar dipilih. Ya, ini nama variabel bebas sifatnya ya. Ini kebetulan kita berikan nama gambar dipilih. Nilainya didapatkan dari file 1.pad ya. File 1.pad spasi dan spasi backslash spasi dan spasi file 1.filename. Ya, artinya file 1.pad ini akan menghasilkan informasi drive-nya, drive apa, terus subfoldernya apa saja. Ya. Terus kemudian simbol dan ini sifatnya adalah menggabungkan data. Ya, menggabungkan data akan digabung dengan karakter backslash ya, dan digabungkan lagi dengan file 1.filename. Ya. Perintah ini akan menghasilkan nama file juga titik ekstensinya apa. JPG kah, BMP kah, ya, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada image1.picture sama dengan perintah ini akan mengaktifkan image1 akan disiapkan memasukkan gambar. Gambarnya dari mana? Load picture ya, kurung buka, gambar dipilih. Nah, gambar dipilih ini variabel yang berisi informasi drive, subfolder, juga nama filenya apa. Itu ya. Baik, dua baris ini kita coba dulu reaksinya seperti apa. Oke. Baik, yang terakhir saya memilih file, ya, daftar filenya akan saya klik 2 kali, akan masuk ke file 1 dengan event klik. Nah, di sini saya menuliskan variabel ya, gambar dipilih sama dengan nilainya didapatkan dari file 1 ya, .pad akan saya gabungkan dengan karakter backslash ya, tanda kutip ganda spasi dan spasi. Terus kemudian akan saya lanjutkan memilih filenya ya, file 1.filename. Jadi sekali lagi file 1 itu nama komponen ya, nama komponen file listbox tadi yang kebetulan namanya adalah file 1. Terus kemudian saya akan memasukkan gambar image1. Picture ya, sama dengan load picture kurung buka dari variabel gambar dipilih. Selesai. Nah, ini akan kita coba memunculkan gambarnya. Tadi ada di drive D, kemudian ada di folder foto, ya, terus ada di foto member atau apapun lah ya. Kebetulan ini saya mempunyai koleksi gambar ya. Di sini ada Abdul Ghani. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ketika kita pilih ya file gambarnya untuk memunculkan gambar ke komponen image ya. Jadi dia membutuhkan informasi seperti ini. Perhatikan di coding. Ya, file 1.pad itu lokasi adalah menentukan drive-nya drive apa, juga subfoldernya apa. Terus nyambung ya, backslash file 1.filename. Jadi informasi Abdul Ghani.jpg Ahmad Lutfi ini akan terambil informasinya. Gitu ya. Baik, kembali ke hasil ya, hasil project. Anda bisa memperhatikan, ini akan saya maximize ya. Ketika saya memilih gambar, ternyata ukurannya kan beda-beda. Ada yang kecil cukup ya, ukuran pas foto, ada yang gede banget, ada yang sedengan gitu ya. Nah, terus ini caranya gimana agar ukuran gambar menyesuaikan ukuran objek ya, sehingga kita akan ketika kita membuat suatu aplikasi ya tidak seperti ini ya, kurang profesional ya. Baik. Ya, jadi di sini kurang satu pengaturan
yaitu pada pengaturan di komponen image-nya, ya, di komponen image-nya, silakan Anda atur ke property stretch, ya, Anda buat true. Ya, sekali lagi, pengaturan property stretch, ya, dengan nilai true pada komponen image, yaitu fungsinya untuk membuat agar ukuran gambar itu menyesuaikan ukuran objek. Ya, kalau objeknya saya kecilkan sekian, ya nanti akan menyesuaikan ukurannya hanya sekian saja. Ya, kalau seperti ini ya, dia akan menyesuaikan. Kita coba. Tadi ada di drive D, kemudian ada di folder, ya, foto, member, saya pilih Abdul Ghani. Nah, tadi Ahmad Lufi Syahihudin. Ya, ini kan gambarnya gede ya, cuman karena saya sudah mengatur properti stretch-nya true tadi, maka gambar menyesuaikan ukuran objek. Nah, seperti ini. Gitu ya. Sampai di sini bisa ngikuti semuanya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ngikuti Bisa, semua ya? Pak. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Belum. Belum ya? Belum. Oke, saya lanjutkan sedikit ya, karena waktunya kurang sedikit juga. Berikutnya, nah ini. Coding ini, ya coding ini, image1.picture dan seterusnya, itu fungsinya dia akan mengambil file gambar, yang mana tidak bisa membedakan apakah ini benar-benar file gambar ataukah tidak. Ya, perhatikan di sini. Di sini ada file foto saya.jpg. Ketika saya pilih, nah ternyata invalid picture. Ya, ketika saya pilih ternyata invalid picture. Ya. Nah, terus setelah saya klik debug, ya, maka kesalahan terletak pada image1.picture. Ya, jadi sekali lagi, image1.picture, picture-nya ini memang dia akan meminta file gambar seutuhnya. Ya. Coba ini akan saya cek ya. Foto saya.jpg ini kalau saya buka di Windows Explorer itu benar-benar muncul fotonya tidak. Nah, perhatikan di sini. Tadi ada di drive D, kemudian apa namanya tadi ada di gambar foto ya, foto, kemudian foto member. Nah, perhatikan di sini. Ada sekian banyak file yang muncul ya. Dan juga filenya semuanya terlihat, tapi ada beberapa yang tidak terlihat. Contoh seperti foto saya dan ax.jpg ini. Nah, ini kan nggak muncul ini. Ya, jadi dua file ini ketika saya munculkan di program, ya ini kita coba, maka nanti dia akan memunculkan pesan kesalahan. Tadi foto saya jelas ya, terus ada XX, nah ini Anwar Anas muncul, Asifatul Asifah muncul, AXX, nah error. Ya, baik. Jadi setiap error itu dalam pemrograman bisa kita arahkan, ya, yang dinamakan dengan error handling. Ya, ini kan saya coba. Karena saya menganggap ini kesalahannya itu bukan kesalahan yang fatal, ya, maka saya bisa mengabaikan kesalahan tadi. Nah, caranya gimana? Di bawah private sub, ya, perhatikan di sini di bawah private sub, saya akan menuliskan perintah on error, ya, jika terjadi kesalahan di baris bawahnya, maka resume next. Nah, ya, jadi artinya ketika ada kesalahan, abaikan saja. Bahasanya gitu ya. Karena yang namanya error handling itu bentuk variasinya banyak sekali. Ini akan saya kenalkan yang paling mudah dulu. Nah, ini kan kita coba ini. Jadi tujuannya agar programnya ini atau aplikasinya ini tidak error, ya, tidak terus berhenti begitu saja, masih tetap berjalan. Oke, Abdul Ghani mau Ahmad Lutfi Ade foto saya, nah, tidak mau muncul ya, tidak mau muncul. Tapi apa? Programnya tidak error, ini masih jalan ini, ya, programnya masih jalan.
Saya juga akan memilih AX tadi. Ya, baik. Nah, berarti terbukti ya bahwa di sini untuk perintah on error resum next itu artinya ketika terjadi kesalahan dalam baris program di bawahnya, maka abaikan saja. Artinya seperti itu. Itu saya kira ya materi mengenal komponen ini ya. Jadi sekali lagi untuk bahan ya bahan PDF-nya ini Anda bisa membuka di job 4 ya, job sheet 4. Terus nanti bisa Anda coba dan akan saya berikan tugas ini ya. Tugasnya itu juga sama dengan file gambar ini. Ya, akan saya siapkan dulu sebentar tugasnya ya. Bahan baik, untuk tugasnya ya bentuknya seperti ini ya. Saya akan ya Anda perhatikan di sini, kelihatan semua ya ini tampilan. Halo semua? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Jadi tugasnya, referensinya itu Anda bisa melihat contoh di ya job VB dasar 4 ini. Ya, jadi menampilkan gambar seperti apa, terus Anda buat seperti ini. Ya, jadi ibaratnya Anda tuh mempunyai studio foto ya, yang di atas ini komponen label, bisa Anda desain sesuai kreativitas masing-masing. Ya, terus sama ya, ketika saya memilih drive, ya foldernya apa akan muncul, ya. Terus kita saya memilih juga sama. Ya, ini kan dasarnya seperti tadi ya, sama ini. Nah, terus untuk melihat hasilnya kalau di foto 3K, 3R itu seperti apa, bisa diklik ini, foto 1. Ya, foto 2, foto 3, dan foto 4. Nah, cukup jelas ini ya. Ya, terus begitu juga ketika saya tidak ingin melihat semuanya ini, saya ingin meng-close hasil ini. Klik close hasil. Ya, jadi kalau melihat hasil itu berarti ada pemberian nilai ya, perhatikan di sini. Image 1.picture, load picture, ya, gambarnya di mana? Ini pemberian nilainya. Ya, berarti untuk close hasil ya, image 1.picture ini tidak diberikan nilai apa-apa. Ya, jadi nilainya kosong. Ya, lihat hasil, close hasil. Lihat hasil, ya, memilih untuk bentuk yang lain, foto-fotonya. Nah, gitu ya. Jadi untuk aplikasi tugasnya ini akan saya share ya ke apa namanya Siakat ya. Nanti Anda bisa ambil dan bisa buat untuk nilai tugas. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin yang lain? Belum ya? Oke, kalau belum seperti itu ya apa yang saya sampaikan di job sheet 4 ini di dalam submateri pengenalan komponen image ya dan juga beberapa komponen dir drive ya, drive listbox, dir listbox dan file listbox. Saya kira cukup sekian ya apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ya, absen di Siakat ya. Ya, Pak. Siap.